Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Galih Nurfadilah, NIM 1802060024. Di sini saya akan melakukan konseling tentang kontrasepsi kondom pria. Langsung saja. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dan Okta. Di sini saya akan melakukan konseling tentang kontrasepsi kondom pria ya. Apakah sebelumnya Ibu mempunyai keluhan? Baik, di sini saya akan menjelaskan dan tujuan konseling ya Ibu, supaya Ibu dan suami lebih paham tentang kontrasepsi kondom pria ini. Pengertiannya yaitu merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya karet plastik yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Cara pemakaian kondomnya yaitu sarungkan dalam penis dalam keadaan ereksi atau tegang, baru kemudian melakukan hubungan seksual. Keuntungan metode kondom ini yaitu yang pertama, mencegah kehamilan, memberi perlindungan terhadap PMS, dapat diandalkan, relatif murah, sederhana, ringan, disposable, reversible, tidak memerlukan pemeriksaan medis, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Kerugiannya sendiri yaitu angka kegagalan relatif tinggi disebabkan oleh pemakaian tidak konsisten, perlu penghentian sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual untuk memasang kondom. Keuntungan kontraseptik akan diperoleh jika kondom dipakai secara benar dan konsisten pada hubungan seksual. Efek sampingnya sendiri yaitu berkurangnya sensitivitas gland penis, alergi terhadap karet. Dan kondom ini dapat dibeli di apotek, puskesmas, BPM maupun toko obat ya Ibu. Dan di sini saya akan menjelaskan cara pembuangan kondom yang benar, yaitu yang pertama, jangan dibuang ke dalam toilet, selokan atau parit, dilempar ke halaman, dibakar bersama sampah, bersihkan dulu atau dicuci, dibungkus, diikat, lalu masukkan ke tempat sampah atau ditanam. Nah, sampai sini apakah Ibu sudah paham? Ya, sudah. Apakah Ibu bisa menjelaskan bagaimana cara pembuangan kondom yang benar? Ya, pembuangannya itu yang pertama, jangan dibuang di dalam toilet, selokan, parit atau dilempar ke halaman, dibakar bersama sampah, bersihkan dulu, cuci, bungkus, ikat, lalu masukkan ke tempat sampah dan ditanam. Baik, kalau begitu berarti Ibu sudah paham ya Ibu. Sekian konseling dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Galih Nurfadilah, NIM 1802060024, kelas 18 A1 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan konseling tentang kontrasepsi kondom wanita. Langsung saja. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dan Okta. Di sini nanti saya akan memberikan konseling kontrasepsi kondom wanita ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Iya. Baik, saya mulai ya Ibu. Apakah sebelumnya Ibu mempunyai keluhan? Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari konseling ini supaya Ibu lebih mengetahui dan Ibu lebih paham tentang metode kontrasepsi kondom wanita ya Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode kondom wanita, yaitu merupakan selubung atau sarung yang dipasang pada organ dalam wanita, berbentuk silinder panjang dengan muara berpinggir tebal pada kedua sisi serta terdapat lubrikan pada sisi luar dan dalam. Cara pemakaiannya yaitu yang pertama, perhatikan kemasan kondom, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum pemasangan kondom, dapat dimasukkan hingga 8 jam sebelum senggama. Pilih posisi yang nyaman untuk memasukkan kondom atau jongkok, mengangkat satu kaki atau berbaring. Yang kelima, gesek sisi kondom bersamaan untuk meratakan pelumas. Yang keenam, buka bibir mayor dengan tangan lain untuk melihat mulut vagina. Yang ketujuh, jika akan melakukan senggama lagi, gunakan kondom yang baru ya Ibu. Keuntungan metode kondom ini yaitu mencegah kehamilan, memberi perlindungan terhadap PMS, dapat diandalkan dan relatif murah, sederhana, ringan, tidak mengganggu produksi ASI dan tidak menggunakan pemeriksaan medis ya Ibu. Kerugian dari metode kondom ini yaitu angka kegagalan relatif tinggi, perlu penghentian sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual untuk pemasangan kondom. Keuntungan kontraseptik akan diperoleh jika kondom dipakai secara benar dan konsisten pada setiap hubungan seksual. Efek samping dari metode kondom ini berkurangnya sensitivitas gland penis, alergi terhadap karet ya Ibu, dan dapat dibeli di tempat
apotek, puskesmas, BPM ataupun toko obat lainnya. Dan cara pembuangan kondom yang benar yaitu yang pertama, jangan dibuang ke dalam toilet, selokan atau parit, dibakar bersama sampah, ditanam, bersihkan dulu, cuci, bungkus, ikat, lalu dimasukkan ke tempat sampah ya Ibu. Apakah sampai sini Ibu sudah paham tentang apa yang saya jelaskan? Sudah. Ibu bisa mengulangi lagi keuntungan tentang metode kondom ini. Keuntungannya mencegah kehamilan, memberikan perlindungan terhadap PMS, dapat diandalkan, sederhana, tidak mengganggu produksi ASI. Baik, kalau begitu berarti Ibu sudah paham ya. Saya akhiri saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Galinur Fadilah, NIM 180206024, kelas 18 A1 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan konseling kontrasepsi diafragma dan penutup serviks. Langsung saja. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Okta. Di sini saya akan melakukan konseling tentang kontrasepsi diafragma dan penutup serviks ya, Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu. Baik, apakah sebelumnya Ibu mempunyai keluhan? Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan tujuannya terlebih dahulu ya Ibu, yaitu supaya Ibu lebih paham dan Ibu lebih mengerti tentang bagaimana cara pemakaian diafragma dan penutup serviks. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode diafragma dan penutup serviks. Diafragma adalah cup berbentuk bulat cembung terbuat dari latex atau karet, plastik atau silikon dengan tepi yang kuat, dimasukkan ke dalam vagina sebelum hubungan seksual dan menutup serviks. Penutup serviks adalah berbentuk setengah silinder terbuat dari latex, plastik atau silikon yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Kelebihan metode diafragma dan penutup serviks yaitu mencegah kehamilan dan melindungi dari beberapa PMS, tidak mempengaruhi produksi ASI dan kesehatan klien, tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam, tidak mempunyai penyakit hormonal. Kerugian dari metode diafragma dan penutup serviks sendiri yaitu yang pertama, efektivitas sedang, keberhasilan sampai kontrasepsi bergantung pada kepatuhan mengikuti cara penggunaan. Yang kedua, diperlukan pemeriksaan pelvik oleh petugas kesehatan terlatih untuk memastikan kepatuhan pemasangan dan pemasangan relatif sukar. Yang ketiga, pada 6 jam pasca hubungan seksual, alat masih harus berada di posisinya. Pada beberapa pengguna menjadi penyebab infeksi saluran kemih. Cara pemakaian diafragma yang benar yaitu yang pertama, oleskan spermisida ke dalam cup diafragma, remas bersamaan. Cuci tangan dengan sabun, pastikan diafragma tidak berlubang atau rusak. Masukkan diafragma 6 jam sebelum senggama. Pilih posisi yang nyaman untuk memasukkan diafragma. Jika diafragma tidak nyaman, tarik dan pasang kembali. Cara pelepasan diafragma yang benar yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Masukkan jari ke dalam vagina hingga cup diafragma terasa. Masukkan jari di bawah cup diafragma perlahan lalu tarik keluar, jangan menggunakan kuku. Dan yang keempat, cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir lalu keringkan setelah penggunaan. Selanjutnya, cara pemakaian penutup serviks ya Ibu. Yang pertama yaitu isi sepertiga cup dengan spermisida krim, jeli atau busa. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, tekan tepi cup di sekitar serviks hingga serviks tertutup sempurna. Yang keempat, masukkan penutup serviks hingga 42 jam sebelum senggama. Dan cara pelepasan penutup serviks yaitu yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lepas penutup serviks paling tidak 6 jam setelah pria ejakulasi terakhir. Buka ujung-ujung cup untuk mengendurkan lekatan pada serviks, lalu tarik perlahan keluar vagina. Yang keempat, cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir lalu keringkan setelah penggunaan. Efek sampingnya yaitu yang pertama, reaksi alergi dan infeksi saluran kemih. 2. Rasa nyeri tekanan pada kandung kemih. Yang ketiga, timbul cairan vagina dan berbau jika dibiarkan lebih dari 24-48 jam. Apakah sampai sini Ibu sudah paham? Kalau Ibu sudah paham, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang saya tadi jelaskan? Efek sampingnya yaitu reaksi alergi dan infeksi saluran kemih, rasa nyeri tekan pada kandung kemih, dan timbul cairan vagina dan berbau.
Baik, kalau begitu berarti Ibu sudah paham ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Galih Nur Fadilah NIM 180206 kelas 18 A1 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan konseling tentang kontrasepsi spermisida. Langsung saja. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Okta. Di sini nanti saya akan melakukan konseling tentang kontrasepsi spermisida ya Ibu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Baik, apakah Ibu sebelumnya mempunyai keluhan? Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan konseling ini ya Ibu, yaitu supaya Ibu lebih paham dan Ibu lebih mengerti tentang kontrasepsi spermisida ini. Ya, selanjutnya pengertian dari metode spermisida yaitu alat kontrasepsi yang mengandung zat-zat kimia yang kerjanya melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak ke dalam traktus genitalia interna. Ada macam-macam pilihan spermisida yaitu yang pertama aerosol atau busa. Akan efektif setelah dimasukkan insersi. Aerosol dianjurkan bila spermisida digunakan sebagai pilihan pertama atau metode kontrasepsi lain tidak sesuai dengan klien. Yang kedua, tablet vagina, suppositoria, dan film sangat mudah dibawa dan disimpan. Yang ketiga, jenis spermisida jelly biasanya digunakan bersamaan dengan diafragma ya Ibu. Manfaat metode spermisida yaitu yang pertama, efektif seketika. Busa dan krim tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan pasien sebagai metode pendukung lain. Yang keempat, mudah digunakan, tidak memerlukan resep atau pemeriksaan medis, meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual ya Bu. Kerugian metode spermisida sendiri yaitu yang pertama, angka kegagalan relatif tinggi, harus digunakan segera sebelum senggama. Yang ketiga, karena harus dimasukkan ke dalam vagina, ada wanita yang segan melakukannya. Yang keempat, harus diberikan berulang kali untuk bersenggama yang berturut-turut. Yang kelima, dapat menimbulkan iritasi atau rasa panas atau terbakar pada beberapa wanita. Yang keenam, tidak memberikan perlindungan terhadap PMS termasuk HBV dan HIV/AIDS ya Bu. Cara pemakaian spermisida aerosol busa yang benar yaitu yang pertama, kocok tempat aerosol 20-30 menit sebelum digunakan. Yang kedua, tempatkan kontainer dengan posisi ke atas, letakkan aplikator pada mulut kontainer dan tekan untuk mengisi busa. Yang ketiga, masukkan aplikator ke dalam vagina mendekati serviks dengan posisi berbaring, dorong sampai busa keluar. Aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Cara pemakaian spermisida krim atau jelly yang benar yaitu masukkan krim ke dalam aplikator sampai penuh. Yang kedua, tekan alat pendorong sampai krim keluar. Yang ketiga, aplikator harus dicuci dengan sabun dan air. Yang keempat, untuk memudahkan pembersih, pisahkan bagian-bagian alatnya. Yang kelima, aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Sediakan selalu pengadaan krim. Efek samping dari metode spermisida yaitu yang pertama, reaksi alergi baik pada wanita maupun pria. Yang kedua, suppositoria tidak meleleh atau tidak membentuk busa di dalam vagina. Sampai sini, apakah Ibu sudah paham? Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang tadi saya jelaskan? Ya, efek sampingnya yaitu reaksi alergi baik pada wanita maupun pria. Suppositoria tidak meleleh atau tidak membentuk busa di dalam vagina. Nah, baik, berarti Ibu sudah paham ya Ibu. Kalau begitu saya cukupkan aja sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.